Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara belajar ilmu gendam. Belajar ilmu gendam ini kesannya negatif ya. Karena apa? Karena banyak ilmu gendam itu disalahgunakan untuk penipuan dan sebagainya ya, untuk kejahatan intinya. Tapi di sini saya akan menjelaskan ilmu gendam untuk pengembangan diri, untuk hal-hal yang positif. Silakan Anda simak videonya step by stepnya. Yang pertama adalah seputar ilmu gendam. Nah, ini saya luruskan kembali ya. Jadi ilmu gendam di sini saya lebih menggunakan untuk pemberdayaan diri ya, tepatnya bagaimana cara memprogram energi yang ada di dalam diri kita digunakan untuk terapi, penyembuhan, untuk hal-hal positif lainnya. Terus yang kedua, ilmu gendam kita pasti tahu ya, ilmu gendam itu beredar di masyarakat atau di YouTube atau di berita-berita sering dihebohkan dengan gendam penipuan, minta uang, membuat orang nggak sadarkan diri dan hal-hal negatif lainnya. Tapi bukan seperti itu ya. Ilmu gendam merupakan ilmu warisan leluhur yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa ya. Sejarahnya, jadi di pewayangan itu ada yang namanya Dewi Kunti. Nah, Dewi Kunti itu mendapatkan sebuah mantra dari gurunya yang bila mana mantra ini apabila dibaca dia bisa mempengaruhi dewa dan sebagainya. Nah, dari kisah ini Dewi Kunti ingin mempunyai keturunan. Nah, dari sinilah dia membaca mantra. Ketika dia sudah membaca mantra, setelah itu dia meminta kepada dewa dan pada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu dia dikaruniai anak 5, yaitu Pandawa ya istilahnya. Nah, itu merupakan tradisi kilas balik tentang ilmu gendam. Nah, di masyarakat Jawa ilmu gendam ini biasanya digunakan untuk terapi ya, misal menyapih anak, membuat orang itu pulang ketika dijodohkan. Itu untuk zaman dulu ya. Jadi dijodohkan sekarang sudah nggak ada ya, sudah nggak zamannya. Tapi kalau zaman dulu itu dijodohkan, setelah itu anaknya minggat atau pergi. Nah, disitulah digunakan ilmu gendam biar orang itu balik ke rumah dan mau menikah. Jadi seperti itulah hal-hal yang digunakan ilmu gendam. Jadi lebih ke hal positif ya ternyata penggunaannya. Ilmu gendam ini yang saya ajarkan di sini lebih ke gendam untuk penyembuhan, terapi, dan pemberdayaan diri. Yang ketiga yang perlu dipahami adalah dasar-dasar belajar ilmu gendam. Nah, sebelum memahami tentang ilmu gendam, Anda wajib mengetahui tentang dasar-dasar energi ilmu gendam itu apa. Yang pertama adalah energi ilmu gendam membutuhkan yang namanya kepercayaan diri ya. Jadi Anda wajib percaya diri, sabar, ikhlas, melakukan step by stepnya. Terus yang kedua yang Anda lakukan adalah Anda melatih yang namanya bahasa tubuh Anda. Karena bahasa tubuh ini wajib ditata ya, baik cara penampilan Anda, bagaimana cara potong rambut Anda, terus pakaian Anda itu yang rapi, pantes istilahnya orang Jawa itu nyebutnya, dilihat wah pantes, enak dipandang dan seger seperti itu. Dan jangan lupa Anda juga merawat tentang bagian diri Anda, yaitu Anda cuci muka dan sebagainya. Ini wajib dijaga ya. Biar apa? Penampilan Anda itu luar biasa dan enak dipandang. Ini merupakan bahasa nonverbal ya. Jadi bahasa tanpa kata-kata, orang lihat itu dari mata turun ke hati, istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu Anda pahami adalah Anda menggunakan yang namanya bahasa kata-kata. Nah, bahasa kata-kata di sini adalah bagaimana cara Anda berkomunikasi, baik intonasinya, pemilihan katanya, itu wajib yang membuat orang itu nyaman ya. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu sedang. Intinya yang membuat orang itu merasa nyaman dengan Anda. Itu adalah bagaimana cara berkomunikasi di ilmu gendam. Ini yang terakhir yang dilatih adalah energi. Bagaimana cara melatih energi di dalam diri kita, atau tepatnya energi gendam atau energi batin yang ada di dalam diri kita digunakan untuk mempengaruhi. Nanti step-stepnya itu ada semuanya ya, langkah-langkahnya bagaimana cara mengaktifkan energi yang ada di dalam diri kita digunakan untuk mempelajari ilmu gendam. Oke, mungkin ini tutorial pertama. Silakan Anda terapkan,
untuk mempersiapkan di materi selanjutnya. Ini videonya berseri ya. Oleh karena itu, silakan Anda subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila saya upload video selanjutnya, Anda mendapatkan notifikasinya. Sekian dari saya, Yusuf Aditya. Salam hipnosa.